Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratu Nabila Afriandini, NPM 1006031919108, kelas Farmasi C. Di sini saya akan menjelaskan definisi dan prinsip HLB, Gibbs absorption, dan potensial zeta. Kepanjangan HLB yaitu hydrophilic lipophilic balance. Pengertian HLB merupakan ukuran keseimbangan hidrofilik lipofilik dari suatu zat aktif permukaan. Di sini saya akan menjelaskan hubungan HLB dengan surfaktan. Dalam pembuatan suatu emulsi, pemilihan emulgator merupakan faktor yang penting untuk diperhatikan, karena mutu dan kestabilan suatu emulsi banyak dipengaruhi oleh emulgator yang digunakan. Emulgator yang memiliki nilai HLB adalah golongan emulgator surfaktan. Surfaktan adalah senyawa yang menurunkan tegangan permukaan antara dua cairan, antara gas dan cairan, atau antara cairan dan zat padat. Surfaktan dapat bertindak seperti deterjen, bahan pembasah, pengemulsi, dan bahan pembusa. Surfaktan yang digunakan yaitu span dan twin, di mana span akan menyatu ke minyak dan twin akan menyatu ke air. Surfaktan memiliki gugus hidrofobik di bagian ekor dan gugus hidrofilik di bagian kepala. Secara kimia, molekul surfaktan terdiri atas gugus polar yaitu kepala dan nonpolar yaitu ekor. Apabila surfaktan dimasukkan ke dalam sistem yang terdiri dari air dan minyak, maka gugus polar akan mengarah ke fase air, sedangkan gugus nonpolar akan mengarah ke fase minyak. Prinsip HLB sendiri yaitu semakin tinggi suatu HLB, maka semakin hidrofilik zat tersebut, dan sebaliknya. Yang kedua yaitu Gibbs absorption. Di sini terdapat fenomena tanah kering. Sebelumnya saya akan menjelaskan kegunaan surfaktan. Yang pertama, untuk menurunkan tegangan permukaan cairan. Yang kedua, sebagai pembasah. Dan yang ketiga, meningkatkan kelarutan suatu zat. Dan yang keempat, sebagai emulgator. Dan yang terakhir yaitu sebagai deterjen. Di sini kita akan membahas surfaktan sebagai pembasah. Surfaktan dapat bertindak sebagai zat pembasah karena dapat menurunkan sudut kontak antara permukaan padat dan cairan pembasah. Semakin kecil sudut kontak, maka semakin mudah zat untuk dibasahi. Jadi, pada bagian ekor akan tertarik ke permukaan sehingga tanah mudah dibasahi. Hubungannya dengan Gibbs absorption yaitu persamaan yang digunakan untuk menghubungkan perubahan konsentrasi komponen yang bersentuhan dengan permukaan dengan perubahan tegangan permukaan yang menghasilkan perubahan yang sesuai dengan energi permukaan. Dan yang ketiga yaitu potensial zeta dalam sediaan suspensi. Definisi potensial zeta yaitu parameter muatan listrik antara partikel koloid. Zeta potensial sangat berguna untuk menentukan stabilitas suspensi. Aplikasinya, apabila zeta potensial pada suspensi kecil atau bahkan mendekati 0, maka partikel akan cenderung tarik-menarik yang pada akhirnya akan membentuk agregat dan dapat menyebabkan flokkulasi. Prinsip potensial zeta tersebut yaitu semakin tinggi nilai potensial zeta, maka akan semakin mencegah terjadinya flokkulasi. Flokkulasi sendiri dapat dihindari dengan cara mengocok sediaan sebelum diminum. Hal ini bertujuan untuk mendistribusikan partikel yang mengendap secara merata sehingga dosis dari obat yang diminum tidak terlalu rendah yang akan menyebabkan efek terapi tidak tercapai dan tidak terlalu tinggi yang akan menyebabkan obat menjadi toksik. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.